Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni. Kita ketemu. Ini merupakan channel baru saya, channel tentang urip selo. Channel ini saya buat untuk bagaimana sih cara kami untuk survive dengan cara-cara sederhana, dengan konsep-konsep minimalis, dengan menekan pengeluaran, tetapi kita bisa tetap bertahan di era gempuran percepatan seperti ini. Nanti saya akan berkolaborasi dengan istri ya untuk mengisi kanal ini. Jadi ini cara kami untuk survive ya, membangun keluarga kecil kita, rumah tangga kecil kita melalui kanal ini. Jadi mungkin ini nanti isinya adalah semua aktivitas bagaimana cara kita menjalani hidup ya. Ini adalah channel yang nanti berbagi hal-hal itu. Nah, pada video kali ini tentunya selain saya bercerita tentang ke depan kanal ini seperti apa, hari ini saya ingin membuat rak ya, membuat rak dengan memang ini akan lebih mahal jatuhnya secara biaya, tetapi ini bisa bertahan lebih lama, lebih awet. Nah, kebetulan bahan ini sudah, saya kan tidak merakit baru ya, ini sebenarnya sudah pernah saya buat ketika saya tinggal di Surabaya 3 tahun yang lalu ya. Berarti ini sudah 3 tahun alat ini ya, bahan ini sudah 3 tahun. Ketika berpindah tempat ya, saat itu kita ngontrak di Surabaya dan kembali ke kampung di tahun 2025 ini, kampung kecil di Mojokerto ya. Ini alat ini masih bisa kami pakai, alat ini masih bisa kami gunakan. Kok alat ya, sebenarnya apa, meja ini, rak ini masih bisa kami gunakan. Ini berbahan dari baja ringan seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa mengkreasikan, teman-teman bisa membuat dengan model yang lebih baik, lebih estetik, tetapi di punya saya ini lebih ke fungsinya ya. Saya belum mampu untuk membuat ke desain-desain yang bagus. Kenapa? Karena saya bukan ahli, karena saya bukan tukang di bidang baja ringan gitu ya. Ini saya buat ya dalam rangka urip selo ya. Urip selo di sini nanti bagaimana sih perabot yang kita gunakan di rumah itu bisa bertahan lebih lama. Nah, perabot ini di tempat saya ini di dusun ya, di dusun kecil di Mojokerto ini banyak hawanya kan lembab, dingin, banyak rayap gitu ya. Ketika pakai kayu ya, usianya tidak panjang ya, pasti nanti akan ada masanya. Tentunya ini pilihan kami untuk agar awet, agar suatu ketika kami tidak perlu membuat lagi. Beberapa tahun ke depan kita tidak perlu membuat lagi, cukup dengan ini saja. Oke, mari kita rakit sekarang ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, ini sudah ada kan bahannya seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, ini dari baja ringan, ini untuk rak yang agak besar, ada 3 tingkat ya, 2 di dalam dan satunya di atas. Dan yang sebelah sana ini untuk rak lebih kecil. Ini ketika di Surabaya saya fungsikan untuk rak sepatu, rak sandal ya. Nah, ini kita rakit yang ini dulu. Nah, ini kan sudah ada lubang-lubangnya ya. Nah, ini kan ada lubang-lubangnya kan. Nah, ini saya tinggal mencari pasangannya di mana sehingga nanti lubangnya ini pas.
Ya teman-teman, ini sudah terakit, sudah terinstall. Bentuknya seperti ini, ada saya buat 3 lapis ya. Kalau teman-teman butuhnya 6 lapisnya kecil-kecil juga bisa, cuman bahannya akan lebih banyak. Nah, ini nanti akan difungsikan kembali. Kalau sudah tidak dipakai bisa dibongkar lagi, sangat efektif ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saya bukan tukang, sehingga cara pembuatannya masih belum estetik, tapi fungsinya sudah dapat. Nah, ini nanti mau difungsikan untuk apa, Mas? Ini nanti mau dipakai untuk tempat kompor yang atas, terus bawah bisa dipakai rak-rak bumbu-bumbu, sehingga nanti yang atas mungkin butuh dilapisi papan atau triplek. Yang bawah? Yang bawah sepertinya tidak dilapisi juga tidak apa-apa, karena ini kan jaraknya kecil sekali, kemungkinan untuk jatuh kalau ada wadah khususnya tidak akan terlalu beresiko. Samping-samping perlu ditutup? Samping-samping tidak perlu ditutup deh kayaknya. Oke. Cukup. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang saya sarankan kalau beli bahan ya sekalian yang bagus teman-teman. Karena apa? Karena yang biasa itu sudah mudah leot. Kalau mudah leot nanti akan mudah rusak. Artinya fungsi dia sebagai baja ringan berkurang ya. Nah, ini bukti, ini sudah 3 tahun bahan ini teman-teman kita pakai, tapi indoor. Tapi ini bahan yang bagus ini dari Kencana, produk dari Kencana. Teman-teman bisa menggunakan produk dari Kencana. Nah, ini tulisannya ini masih ada ini Kencana, coba di sini. Oh, Kencana Arum. Sebentar ya, agak ngeblur ini. Agak mundur. Nah, sudah ini. Kencana Arum. Ya, ini ya produknya. Kenapa nggak pilih aluminium saja? Aluminium itu lebih lemah, lebih lentur, untuk kekuatannya itu masih kurang, lebih kuatan ini. Tapi aluminium itu dia lebih estetik, lebih terlihat rapi ya. lebih terlihat rapi, lebih terlihat elegan. Nah, ini sebenarnya bisa nampak elegan ketika di rumah kontrakan Surabaya kemarin itu dicat. Nah, tentu ini akan lebih awet, lebih kuat. Next nanti kalau dia sudah bekas kita repair lagi, perawatan lagi dengan dicat. Nah, bahan Kencana ini sudah saya pakai kuat. Nah, itu salah satunya yang outdoor itu teman-teman ya. Itu yang outdoor itu saya pakai untuk papan nama. Nanti bisa di shoot lebih dekat biar nanti teman-teman tahu. Itu saya buat sejak 2017 berarti 2025 sudah 8 tahun. Dia tidak karat sama sekali. Karatnya itu setelah saya cek itu dari ini baut rivetnya. Jadi baut rivet kalau mau outdoor teman-teman pilih yang bagus ya, yang ada anti karatnya. Kalau dipasang outdoor jadinya nanti tidak karat. Lah, itu karat itu akibat yang outdoor itu untuk papan nama itu dari sininya, dari bautnya. Berarti next time juga kalau untuk potongan-potongan ini perlu dicat juga kayaknya ya. Ini kan Perlu. sudah agak berkarat ini. Jadi kayak gitu. Ini lebih awet, ini terbukti bahwa di outdoor dia 8 tahun masih bertahan. Teman-teman, untuk alat yang dibutuhkan ini kebetulan saya hanya menggunakan 3 alat ya. 3 alat untuk ini tadi, untuk apa namanya, install aja ya, bukan membuat. Butuh palu, kemudian butuh penggaris siku dan juga bor. Tapi kalau teman-teman nggak punya bor, bisa menggunakan kunci sesuai dengan ukuran baut rivetnya. Pakai kunci T saja biar lebih cepat. Kunci T tidak mahal, yang biasa itu nggak sampai 20.000. Kalau yang bagus memang perkiraannya sampai 50.000. Tapi kalau teman-teman ingin awet, saya rekomendasikan beli yang 50.000 produk dari Tekiko. Itu akan lebih awet, akan tidak membuat baut ini cepat selek, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman pakai bor, ini tinggal beli mata bor baut seperti ini dengan ukuran 10 atau ukuran 6, ukuran 8 sesuai baut rivetnya teman-teman. Nah, kalau baru beli ini kan panjangnya 6 meter. Ini butuh dipotong-potong, teman-teman butuh gerinda atau butuh gunting yang manual. Kalau yang lebih murah itu gunting ya. Gunting baja ringan ada sendiri teman-teman, gunting seng ya, saya pakai itu. Dan juga nanti teman-teman bisa pakai meteran yang agak panjang kalau ngukur
radiusnya panjang kan tidak memungkinkan. Jadi itu saja yang bisa dipakai. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga cara-cara sederhana yang slow ini ya, yang urit slow ini bisa diikuti teman-teman dan diterapkan di kehidupannya teman-teman untuk menghemat, untuk bisa survive di era yang serba cepat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.